Baik, kita mulai ya Teh. Silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Umitira Lestari selaku penanggung jawab Room Webex Direktorat SMK. Yang terhormat narasumber malam hari ini Ibu Jumiati SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu panitia yang bergabung. Tetap yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar Sadar Igi pada malam hari ini yang semoga bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kuasanya kita diberikan kesehatan serta dipertemukan kembali dalam webinar Pekanan Sadar Igi yang pada malam hari ini pada edisi 199. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam meramaikan serta turut menyebarluaskan informasi berupa tayangan edukasi ini. Edisi malam ini kami mengangkat tema Digital Storytelling Abad 21 dengan Sway. Yang mana kita ketahui Sway ini merupakan salah satu dari aplikasi di Microsoft 365 yang fungsinya tidak hanya sebagai tools presentasi yang praktis, namun juga dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran lain, misalnya storytelling. Lebih lanjut, pemanfaatan Sway dalam storytelling ini akan dipaparkan oleh narasumber hebat kita, dan mohon izin untuk terlebih dahulu saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Jumiati SPD MPD, asal instansi SMA Al-Hayat Samboja Bukar, Kalimantan Timur. Mengajar dari 2004 sampai dengan sekarang. Satu sudah menikah. Riwayat pelatihan beliau ini merupakan instruktur nasional guru pembelajar tahun 2016. Instruktur Nasional Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tahun 2018, dan juga Microsoft Innovative Educator Master Trainer tahun 2021 hingga 2022, dan beliau juga merupakan Class Point Certified Trainer tahun 2021. Adapun riwayat pendidikan S1 beliau pendidikan matematika FKIP Universitas Mula Warman tahun 2003, S2 Administrasi Pendidikan di universitas yang sama tahun 2013. Dan saya sendiri, Chandra Adi Saputra dari Gorontalo, akan memandu webinar malam hari ini. Olehnya itu, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih banyak sekali kepada Ibu Umitira Lestari, kemudian kepada panitia Sadar Igi khususnya untuk episode malam ini ya, episode 199, atas kesempatannya sehingga saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya miliki pada Bapak Ibu semua. Semoga kiranya nanti bisa bermanfaat dan memberikan manfaat yang besar kepada kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada Bapak Chandra Adi Saputra selaku host pada webinar malam ini.
Terutama sekali yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semua peserta webinar yang telah bergabung pada malam hari ini di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Jadi sebagaimana disampaikan oleh tadi Pak Chandra, biodata saya, jadi nama saya Ibu Jumiati, saya mengajar di SMA Al-Hayat Samboja, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Bapak Ibu nanti kalau ke Kalimantan Timur mungkin bisa bertemu ya, insya Allah. Saya izin ini untuk share screen ya Pak Chandra. Silakan Bu. Ya. Bisa terlihat Pak? Ya, jelas. Sudah. Bentar. Di sini sebagaimana tema yang diamanatkan, saya akan menyampaikan tentang digital storytelling abad 21 dengan Sway. Jadi storytelling berarti bercerita ya Bapak Ibu. Jadi kita dalam keadaan sehari-hari itu pasti ya kita akan senantiasa bercerita, menceritakan sesuatu tentang apa saja ya. Bisa tentang aktivitas kita sehari-hari atau hobi yang kita lakukan atau mungkin traveling atau perjalanan yang kita lakukan. Jadi apa saja yang kita lakukan aktivitas sehari-hari itu bisa kita ceritakan atau kita menyampaikannya dengan narasi yang lebih menarik, yaitu dengan Sway. Di mana Sway ini disampaikan tadi bahwa merupakan salah satu aplikasi dari Office 365. Jadi dengan Sway, jadi narasi yang kita lakukan itu akan lebih menarik. Karena di Sway kita bisa menambahkan audio, bisa berupa rekam suara atau bisa berupa musik gitu ya. Kita juga bisa menambahkan teks yang bergerak. Kemudian kita bisa menambahkan video sehingga membuat penceritaan kita itu lebih menarik dibandingkan dengan hanya berupa tulisan atau hanya berupa tulisan di kertas gitu ya. Jadi dengan digital storytelling dengan Sway itu lebih menarik. Untuk pembelajaran juga bisa kita gunakan sebagai salah satu media. Jadi dengan Sway kita bisa mengakomodasi siswa mungkin yang pembelajarnya suka dengan audio, kita bisa berikan dengan musik ya. Siswa mungkin yang suka dengan visual, dengan gambar-gambar, nah, juga bisa kita lakukan di Sway. Atau audio visual, nah bisa kita Bunda, lengkapi maaf, dengan ini PPT-nya memang video. masih di halaman 1 ya? Iya, masih di halaman 1. Siap. Oke, iya ya. Ini sudah di halaman berikutnya Teh? Ya? Sudah. Sudah terlihat? Udah. Nah, sekarang di digital storytelling di sini dikatakan merupakan sebuah proses menggabungkan berbagai media digital. Jadi berupa foto, ya, narasi suara, musik, konten tekstual atau gerak untuk memberitahu narasi. Jadi narasi kita itu lebih menarik lagi tentunya ya. Bukan hanya sekedar tulisan, mungkin di sini lebih menarik lagi karena kita bisa menambahkan dengan foto, suara, musik, teks yang bergerak, kemudian dengan video. Jadi Sway adalah salah satu platform digital storytelling yang interaktif, memiliki beragam fitur sesuai dengan pengertian digital. Saja di sini nantinya kita karena merupakan aplikasi dari Office 365, tentu saja berarti kita harus nantinya login dengan akun Microsoft atau dengan akun Office 365 yang kita miliki. Saya lanjutkan slide berikutnya. Ini Bapak Ibu semua. Jadi untuk masuk ke aplikasi Sway, kita memulai dari portal Office ya. Di portalnya yaitu di office.com. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal check in
dengan akunnya, ya, dengan akun Microsoft atau kemudian dengan akun Office 365. Sini bisa dengan browser apa saja ya, browser Chrome atau browser Edge, kita ketikkan aja office.com, kemudian kita login. Pilih aplikasi Sway, bisa melalui titik 9 yang ada di sini nantinya, akan saya demokan. Kita pilih klik titik 9, kemudian kita pilih Sway. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi Office 365, banyak aplikasinya Bapak Ibu, kita pilih yang Sway. Kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk membuat Sway ada beberapa pilihan, ada dengan melalui Sway kosong baru. Ini aplikasi Windows saya ini sudah berbahasa Indonesia, jadi otomatis tampilannya di sini sudah Indonesia Bapak Ibu ya. Kan kalau yang biasanya new blank Sway gitu ya, berbahasa Inggris. Bisa mulai dari dokumen. Jadi kalau kita punya dokumen misalkan file Word atau PPT, nah itu bisa langsung bisa kita jadikan di sini, kita masukkan, kita import, otomatis akan menjadi Sway. Ini dengan template ini ya, bisa digunakan atau menggunakan untuk portofolio, tugas-tugas peserta, tugas-tugas peserta didik kita jadikan dalam bentuk kolase foto, bisa juga. Saya lanjutkan. Selanjutnya, setelah kita memilih blank new Sway, langkah selanjutnya kita bisa membuat judulnya. Jadi apa yang akan kita ceritakan, ya? Story-nya apa? Akan yang kita telling, kita sampaikan, kita ceritakan apa? Kita klik di sini di judul Sway. Saya lanjutkan. Selanjutnya untuk menambahkan background, jadi kita bisa menambahkan background supaya lebih menarik gitu ya, Sway yang kita buat. Kita tinggal mengklik di bagian sini seret gambar. Kemudian di bagian disarankan atau suggest gitu ya, berbahasa Inggrisnya itu bisa dipilih yang bagian gambar Bing, karena untuk gambar. Kemudian di sini nantinya ada fitur-fiturnya ya, ada alur cerita. Ini alur cerita, nanti ini merupakan gambaran dari apa yang akan kita buat di sini. Ada desain, desain ini untuk mempercantik tampilan dari Sway kita, Bapak Ibu. Kemudian ada putar sini atau play. Ini merupakan bisa kita lihat dulu review sementara bagaimana sih tampilan Sway kita. Kemudian ada bagikan, ini nanti untuk membagikan Sway. Jadi nanti Sway ini hasilnya berupa link atau tautan yang kita bisa bagikan ke siapa saja. Jadi siapa saja yang menemukan link kita itu bisa melihat, mengakses Sway yang telah kita buat. Kemudian ada titik 3 di sini nanti untuk pengaturan. Saya lanjutkan. Kemudian bagaimana menambahkan heading card. Nah, heading card itu bahasa anunya mungkin subjudulnya lah ya. Jadi kalau ini adalah judul besarnya, misalkan saya kasih judulnya tadi dimensi 3 misalkan ya. Nah, untuk menambahkan heading card, kita tinggal mengklik bagian tambah, kemudian kita pilih yang paling pinggir sini. Kalau dia berbahasa Inggris itu biasanya heading 1 gitu ya. Jadi, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya tinggal kita menambahkan subjudulnya. Jadi kalau ini judul besarnya, ini adalah yang bagian judul subjudulnya. Jadi tergantung keinginan kita, apakah kita ingin menggunakan heading card atau kita langsung, misalkan saya cuma mau menyampaikan sesuai judul yang adanya, jadi sebesarnya. Jadi kita cukup menambahkan langsung berikutnya, apakah teks. Nah ini kalau menambahkan teks, Bapak Ibu sama. Jadi tinggal diklik tambahnya, tanda plusnya, kemudian akan muncul di sini pilihan, tinggal dipilih teksnya. Nah, sama seperti tadi. Sekarang untuk menambahkan, saya lanjutkan, menambahkan media. Nah, medianya, jadi di sini sama, setelah mengklik tambah, kita klik media. Media bisa berupa gambar, video, audio, atau embed form. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya form yang sudah dibuat, bisa dimasukkan di Sway juga. Jadi kita misalkan bercerita gitu ya ke siswa kita, kemudian di akhir cerita kita ingin mengetes
apa yang sudah disaksikannya tadi, mungkin berupa beberapa pertanyaan. Nah, ini bisa kita masukkan di Sway juga dengan mengklik di bagian sematkan ini. Saya lanjutkan. Sekarang untuk desainnya. Nah, setelah kita alur cerita siap, misalkan ya, kita ingin mempercantik tampilannya. Jadi bukan hanya diri kita yang harus rapi gitu ya, ternyata Sway juga harus dipercantik gitu. Tampilannya itu dengan mengklik di bagian desain di sini. Nanti kita ke style atau gaya. Bapak Ibu bisa memilih gayanya apakah vertikal. Vertikal berarti dari atas ke bawah, atau horizontal, mendatar ya, atau yang seperti slide pergerakannya. Kemudian ada beberapa pilihan juga untuk jenis-jenisnya, nanti bisa dipilih. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya untuk setting tambahannya. Nah, jadi setelah kita desain, kita setting gitu ya. Nah, kita setting di sini. Nah, apakah kita ingin pengunjung dan penulis dapat menduplikat, tinggal kita sesuaikan aja keinginan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ingin, berarti tidak usah kita cek. Kemudian jangan lupa di sininya, kalau tadinya non-aktif, kita aktifkan pengaturannya. Aktif di sini gunanya untuk apa? Untuk agar Sway kita itu bergerak otomatis. Jadi tanpa kita mengklik, dia akan otomatis bergerak sesuai dengan mode yang kita inginkan tadi. Apakah vertikal, berarti dia bergerak dari atas ke bawah. Nah, ini untuk waktunya, putar otomatisnya, apakah 3 detik, 5 detik, 10 detik. Jadi jangan terlalu lama pergerakannya. Nanti yang nunggu sudah keburu ngantuk ya, Sway-nya kok enggak gerak-gerak gitu. Jadi kita bisa mengatur mungkin paling lama ya 10 detik lah pergerakan antara perpindahan antar komponen-komponennya. Kemudian yang di bawah ada ulang terus-menerus. Kalau kita ingin dia bergerak ulang terus-menerus, berarti bisa kita cek, kita klik yang di bagian ulang terus-menerus. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, setelah kita desain tadi ya, setelah kita setting, kita putar dulu sementara. Ya, kita lihat dulu, siapa tahu masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi kita tinggal klik dulu putar, kita review. Selanjutnya, setelah sudah dirasa sudah siap, Bapak Ibu tinggal kita bagikan. Nah, keunggulannya di sini, kita bisa membagikan Sway kepada siapa saja. Jadi misalkan kepada kita ingin menyimpannya di media sosial kita ya, misalkan di Twitter, di Instagram, di WA, kita bagikan. Berarti kita pilih yang di sininya anyone with the link. Jadi siapapun yang memiliki tautan. Jadi jangan kita pilih yang orang atau grup tertentu. Kalau ini adalah di dalam akun Office itu berarti yang domainnya sama. Seperti di sekolah saya itu kan siswa-siswa itu menggunakan domainnya itu @smahayatsamboja.sch.id. Nanti kalau saya klik ini, berarti Sway itu hanya bisa diakses oleh yang domainnya sama, @nya sama. Jadi untuk bisa diakses oleh siapa saja, kita harus mengklik yang di bagian siapapun yang memiliki tautan. Kalau kita mengklik ini, maka Sway kita bisa diakses oleh siapa saja. Selanjutnya tinggal disalin, Bapak Ibu, linknya, tautannya, dan sudah siap untuk dibagikan. Apakah mau diperpendek dulu atau mau langsung dibagikan juga persilahkan. Oke, seperti itu. Saya lanjut ke mendemokannya ya, Bapak Ibu. Saya akhiri dulu untuk ininya, PowerPoint-nya. Jadi kita mulai, Bapak Ibu mempraktekkan. Saya masuk ke browser Chrome aja ya, sini. Masuk ya Bapak Ibu, kita ketikkan office.com. Seperti ini, Pak Ibu. Jadi portalnya adalah dari office.com. Oke, kita enter. Selanjutnya tinggal kita gunakan akunnya ya. Jadi
Bapak Ibu bisa menggunakan akun Office-nya dari domain mana saja, domain organisasi, domain dari Guru Inovatif, ini saya ada dari Guru Inovatif, atau domain dari sekolah, jadi bisa dari akun mana saja. Ataupun kalau misalkan kita tidak punya akun Office, kita bisa mendaftar di sini di login akun Microsoft. Kemudian setelah kita berhasil mendaftar, kemudian kita tinggal masuk ke office.com, kita masukkan di sini ya. Saya masuk Bapak Ibu di sini dengan domain Guru Inovatif. Saya masuk. Seperti biasa akan diminta masukkan passwordnya ya. Saya pilih yang ini. Masukkan sandinya Bapak Ibu itu sudah pasti ya untuk keamanannya. Saya masukkan. Oke. Klik masuk. Ya. Kita sudah ada di portal office.com. Jadi ada di aplikasi Office. Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya. Ini adalah akun kita tadi. Ini aplikasi-aplikasinya. Nah, ini kalau dari sini juga bisa ya. Kalau tadi saya kan mencontohkan dari titik 9 ini. Kalau Bapak Ibu di sini, ini aplikasinya. Di sini ada titik 3 yang di bawah ini. Ini kalau kita klik akan menghubungkan ke aplikasi yang lainnya juga. Nah, ini bisa dipilih sway-nya. Tinggal diklik kiri atau diklik kanan juga bisa. Atau dari sini juga bisa Bapak Ibu untuk memulai sway-nya. Nah, ini tinggal kita klik kanan, buka di tab baru boleh, atau diklik kiri juga bisa. Saya praktekkan. Kita mulai dari sway kosong baru ya Bapak Ibu ya. Malam ini saya akan bercerita tentang Sungai Mahakam Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin yang belum pernah ke Kalimantan Timur, saya ceritakan ya tentang Sungai Mahakam. Sungai Mahakam itu kalau di Indonesia katanya sungai terpanjang kedua ya. Bapak Ibu biar bisa saya berceritanya tentang Sungai Mahakam ya. Nanti saya bisa kasih contoh juga ada beberapa sungai yang sudah saya buat tentang sesuai materi saya ya, matematika. Kemudian tentang bisa kita gunakan juga Bapak Ibu untuk membuat misalkan laporan kegiatan. Itu ada beberapa contoh yang sudah saya buat, nanti bisa saya tampilkan. Oke. Ini untuk supaya lebih jelas tulisannya bisa diblok dulu. Kita kasih yang di penekanan ini. Maka dia akan menjadi lebih terblok seperti ini ya. Latar belakangnya kita akan memberi background-nya. Nah, Bapak Ibu caranya di sini dicari sumber atau searching di sini kita bisa ketikkan apa yang ingin kita cari ya. Misalkan saya mau cari tentang gambar Sungai Mahakam. Nah, kita ketik aja di sini. Di bagian sininya ya. Sungai Mahakam. Seperti ini. Kemudian disarankannya yang ini yang ada panah ke bawah ini. Kita pilih yang gambar bing. Ini kalau mau tampilannya lebih banyak, yang Creative Commons size ini, Creative Commons saja ini bisa tidak usah dicek, bisa diklik, maka akan lebih banyak tampilannya. Nah, ini Ibu tampilannya muncul-munculnya ya. Nah, kita bisa memilih salah satunya. Misalkan saya mau pilih ini, caranya bisa kita langsung seret atau kita klik ke tambah atau kita seret langsung juga bisa. Nah, seperti ini. Seret ke bagian gambar di sini. Nah, ini udah masuk. Selanjutnya, sebagaimana urutan tadi ya, saya contohkan kalau menambahkan heading card-nya. Biasanya saya sih kadang tuh nggak pakai heading card, jadi langsung tentang Sungai Mahakam aja. Tapi nggak apa-apa, ini untuk contohnya Bapak Ibu ini pilih yang untuk subjudulnya, yang judul kartu yang barunya ini, klik sini. Nah, misalkan saya kasih judulnya letak geografis. Letak geografis Sungai Mahakam.
Nah, ini sama kalau kita ingin supaya tulisannya lebih tebal, ini tinggal di blok dulu, baru kita kasih penekanan. Mau dikasih background lagi sama seperti tadi ya, tinggal dicari aja. Gambarnya yang ini tadi diseret, sekarang kayak contoh tinggal diklik, ya baru ditambahkan. Ini juga akan bertambah di sini. Oke. Selanjutnya saya mencontohkan bagaimana menambahkan teks. Di sini Bapak Ibu diklik aja di bagian ujung sini. Nah, nanti ada tambahnya langsung muncul. Seperti ini. Pilih yang teks. Ini teksnya. Saya cari di sini aja ya. Misalkan saya cari dari internet Sungai Mahakam. Ya, copy aja. Nah, misalkan yang ini, saya copy aja yang ininya ya. Letak geografisnya. Saya copy. Ya, sudah kita copy. Kita kembali ke sesuainya tadi. Bapak Ibu tinggal dipastekan aja di sini. Ya. Seperti ini cara menambahkan teksnya. Ini kalau kita ingin lebih besar tulisannya, tinggal dikasih di blok penekanan untuk hitamnya. Atau kalau misalkan tidak ingin hitam semua, misalkan ya misalkan mau yang dihitamkan yang tulisan anunya aja di provinsinya, misalkan Provinsi Kalimantan Timur. Ini yang kita blok, kita kasih penekanan. Baru R-nya ya. Oke. Misalkan panjangnya lagi. Panjangnya berapa sih? 220 km. Ada juga yang menulis 980 km ya Bapak Ibu. Terletak di kabupaten mana? Nah, ini misalkan kita mau blok kabupatennya. Di antaranya kabupatennya ini dari Kutai Barat di bagian hulu hingga Kabupaten Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Ini di sini Bapak Ibu ya, ini untuk menghapus ya. Kalau kita ingin menghapus kart ini, tinggal kita klik aja. Ini akan menghapus. Ini untuk tampilannya supaya lebih besar fokusnya. Kalau ini kecil, yang ini lebih besar. Nah, ini kan jadi lebih besar tampilan. Yaitu menambahkan teks. Selanjutnya, saya contohkan satu-satu aja ya Bapak Ibu. Misalkan kita tambahkan media gambar. Jadi tadi saya klik tambah ya. Saya pilih media. Kemudian kita pilih apa? Gambar. Gambar. Gambar ini Bapak Ibu kelebihannya kita bisa menambahkan gambar ya sesuai keinginan kita mau berapa gambar. Saya klik lagi di sini gambar carinya Sungai Mahakam. Ini di ya kreatifnya. Ini saya misalkan mau ngambil gambar-gambar yang ada ini satu. Ini sudah satu ya Bapak Ibu, saya pilih. Dan lagi yang belum saya pilih ini 2 ya, 3 sudah 3 ya. Misalkan ini 4. Kita boleh milih sesuai keinginan kita. Ini 5. Saya pilih misalkan 7 ya. 6. Ini lagi. Oke, ini misalkan 7. Sudah 7 ya Bapak Ibu, ini ada 7 yang dipilih di sini. Kita tambahkan. Nah, ini otomatis kita akan diarahkan, ini saya tutup dulu, memilih grupnya. Ini sudah ada 7 yang dipilih ya. Jadi kalau misalkan ketika Bapak Ibu mau klik gambar dia belum tercentang, misalkan seperti ini, Bapak Ibu kalau ingin menggrupkan harus diklik dulu seperti ini. Jadi supaya tergrup semua ini gambar-gambar yang akan kita grupkan. Jadi diklik jadi hijau seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih grupnya. Ini kita klik pilih di bagian grupkan ini. Nah, apakah grupnya mau otomatis seperti ini tampilannya berjejer atau mau tumpukan? Bertumpuk-tumpuk berarti
atau mau kisi atau peragaan slide di keinginan Bapak Ibu ya. Saya pilih misalkan yang tumpukan. Ini otomatis di sini akan tertulis grupnya tumpukan. Kemudian untuk ini fokusnya apakah kecil, sedang, atau besar. Ini kita pilih yang besar di sini biar jelas tampilan. Oke, menambahkan gambar sudah ya. Berarti selanjutnya menambahkan audio. Nah, kalau audio kan biasanya atau musik itu lo senangnya mungkin ada di awal kali ya. Saya tuh ambil di sini aja. Ini saya tambah media. Audionya saya taruh di bagian atas ya Bapak Ibu. Jadi setelah ada judulnya, ada audionya. Nah, untuk audio ini ada dua. Apakah kita ingin merekam suara kita sendiri? Nah, kalau Bapak Ibu ingin merekam suaranya sendiri untuk pembelajaran gitu ya ke siswa misalkan. Kita ingin sebagai pembuka suara kita sendiri gurunya yang terekam. Nah, itu tinggal rekam ini. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin merekam, kita klik rekam, nanti ini lagi bersiaplah. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pada Suai kali ini saya akan bercerita tentang Sungai Mahakam. Semoga menyenangkan dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seperti tadi ya cara merekamnya, diklik rekam, ketika bersiap 3, 2, 1 langsung merekam. Selanjutnya diklik yang tambahkan sesuai. Ini otomatis menambah ke sini. Saya kasih contoh lagi, kalau menambah audio lagu ya, misalkan dari perangkat kita. Ini media, audio. Nah, Bapak Ibu, ini masih proses ya. Biar aja ini katanya ya, silahkan dilanjutkan. Ini lagi proses. Nah, saya menambahkan audio, musik atau lagu yang ada dari perangkat kita ya, dari laptop kita. Tinggal klik aja di bagian sini Bapak Ibu. Tambahkan file audio. Proses. Ini. Nah, ini sudah saya siapkan lagunya ya. Ini Balarut di Sungai Mahakam. Kita pilih audionya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik buka. Ini udah lagi menyiapkan dua ya. Ini sudah menambahkan heading card, teks, gambar, tumpukan. Ini audio lagi proses. Berarti tinggal video Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Nah, ini yang suara tadi sudah ya. Nanti akan kita lihat putar sementaranya setelah kita siap semuanya ya. Ini untuk rekam suara tadi sudah. Ini kalau mau dikasih keterangan tinggal dirubah di sini Bapak Ibu, yang ada keterangannya ini bisa kita isi. Misalkan apa ya? Kalau biasa untuk siswa itu kan mungkin instruksi pembelajaran. Ini bisa misalkan di sini adalah sambutan pembuka cerita kali ya. Pembuka cerita. Lagi proses menyiapkan, oke, kita lanjutkan aja. Selanjutnya saya berbagi menambahkan video ya Bapak Ibu. Di sini lagi di ujung sini kita pilih media, kita pilih video Bapak Ibu. Videonya sama, ini kita sesuaikan apa yang kita cari videonya ya. Jadi di sini kelebihannya sesuai ini terakses karena dia online ya, akses ke internet, kita bisa mencari apa saja di internet sini. Jadi kita cari di sini yang disarankannya kalau video berarti ke YouTube ya. Atau dari perangkat saya juga. Jadi kalau Bapak Ibu punya video yang ada di laptopnya, Bapak Ibu tinggal pilih yang perangkat saya. Saya ambil dari YouTube aja. Nah, kalau Bapak Ibu punya channel YouTube, tinggal diklik di sini channel YouTube Bapak Ibu, nanti akan langsung terarah kebuka ke channel YouTube Bapak Ibu ya. Saya ketik judulnya aja, saya mau cari yang tentang Sungai Mahakam. Cari yang sebentar-sebentar ya.
Dari videonya, wah ini yang serem-serem. Dari dulu sini. Dari videonya Bapak Ibu ya. Ini orang lagi mancing ya. Wisata susur Sungai Mahakam. Nah, mungkin ini kali bisa dicoba ya. Kita klik aja misalkan ini sudah satu video ya. Kita pilih misalkan 2 lagi ya. Ini apa ini? Pesona tepian Sungai Mahakam. So, ini udah 2 ya. Nah, ini 2 kita tambahkan, klik tambah. Nah, apakah kita mau grupkan juga? Silahkan aja. Tinggal diklik di sini grupnya. Nah, kalau untuk video cuma ada 2 Bapak Ibu ya, otomatis atau kisi. Kita pilih, misalnya kita mau yang kisi seperti ini. Nah, ini otomatis sini kisi. Kemudian untuk letak fokusnya apakah yang sedang atau besar atau kecil, kita pilih misalkan yang sedang. Oke. Ini sudah ya, sudah siap Bapak Ibu, ini audionya. Ini misalkan kasih keterangan lagu Berlarut di Sungai Mahakam. Berlarut tuh kalau orang sini Kalimantan Timur tuh berlayar atau mengarungi itu ya Bapak Ibu ya artinya. Berlarut di sungai. Judulnya ya. Oke, mungkin ini dulu ya. Kita putar dulu, kita desain dulu Bapak Ibu ya. Alur ceritanya sudah siap, sudah ada semua. Untuk embednya nanti aja bisa kita kembangkan. Kita desain. Nah, desainnya di sini ini ketutupan ya. Ini ada di sini gaya. Nah, ini dia horizontal, Bapak Ibu. Kalau kita ingin vertikal, ya berarti kita pilih yang vertikal. Ya ke bawah ini ya. Nah, ini pilihannya ini kalau vertikal seperti ini, sesuai kita. Kalau horizontal berarti dari ini ya, kiri ke kanan. Terserah keinginan Bapak Ibu ya. Saya pilih yang vertikal aja. Nah, kemudian untuk di sini bentuknya ini, kalau kita ingin mencari yang lain, ini banyak Bapak Ibu pilihannya yang lain. Sesuai keinginan kita Bapak. Atau kita mau nyerahkan ke sway-nya, pilih yang ini remix. Ada remix ini untuk menyerahkan model sway kita kepada aplikasi sway-nya ini. Jenisnya, coba kita pilih remix. Nah, dia memilih seperti ini. Kalau kita rasa sudah oke, tidak perlu ada lagi yang diedit. Sudah. Selanjutnya, tinggal kita atur di bagian pengaturan untuk sway-nya. Jadi di titik 3 di atas di sini di kiri kanan atas, Bapak Ibu pilih yang pengaturan untuk sway ini. Jadi setting for this way ya. Pengaturan untuk ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian ini bisa kita pilih ya, apakah tampilkan tombol arah teks, bisa kita aktifkan. Gunakan tata letak, serah aja ya. Kalau kita tidak ingin juga tidak apa-apa. Nah, ini yang penting di sini, pengaturan tampilan Bapak Ibu. Pengunjung dan penulis dapat menduplikat ini. Nah, kalau biasanya ini bisa kita gunakan kalau kita ingin berkolaborasi ya, membuat cerita dan kolaborasi antara trainer dengan pesertanya atau antara siswa ya berkelompok, maka bisa dipilih yang ini, menduplikat. Kemudian juga ini dapat mengubah tata letak. Nah, ini kalau tadi dia bisa menduplikat, maka otomatis bis ini aktif ya. Kita tidak aktifkan, sudah. Di sini ketutupannya bisa dipindahkan. Di sini ada nonaktifnya, ini Bapak Ibu diaktifkan nonaktifnya. Nah, ini tadi nonaktif ya.
Seperti ini tulisannya, kita aktifkan. Selanjutnya waktunya apakah ini 5 detik? Kalau mau kita lebih cepat lagi, kita jadikan 3 detik. Nah, apakah akan ulang terus-menerus? Kalau iya, tinggal ini disetujui. Kalau tidak, ya tidak disetujui. Kan saya maunya ulang terus-menerus. Ya, ini sudah siap. Ini sudah aktif. Kalau aktif itu dia akan bergerak otomatis. Selanjutnya, coba kita putar dulu sementara. Kita lihat tampilannya, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, itu bergerak otomatis ya, Bapak Ibu. Ini. Ini yang gambar tumpukan tadi. Ini yang video. Karena putar terus-menerus, dia akan kembali lagi ke depan. Tapi kalau kita tidak mengaktifkan putar terus-menerus, dia akan stop sampai bawah. Misalkan saya mau putar yang suara saya tadi, Bapak Ibu ya, tinggal klik di sini. Berjalan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pada sore kali ini saya akan bercerita tentang Sungai Mahakam. Semoga menyenangkan dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah yang rekaman audio saya tadi Bapak Ibu ya. Sekarang lagunya sudah diputar. Mungkin kalau siswa biasa senang kan kalau dari awal, oh ada lagunya nih, materinya. Bisa di Sungai Mahakam memecah bui, bersinar putih di ayun angin undung biar. Perahu tambangan balarut banyu membawa orang bersinggah-singgah di jembatan. Dari hulu Sungai Mahakam, tambangan bawah hasil bumi, batu bara, tuan batang kayu, makan jaman, pulauan tambangan balarut sini. Nah, itu tadi audionya Bapak Ibu ya. Jadi kalau siswa mungkin kan dari awal diputar lagunya, dulu sambil dia membaca ya, kalau teksnya mungkin agak banyak, ini kan teksnya sedikit tadi ya. Sambil membaca, ini sambil terhibur ya, dengar audionya atau lagunya. Jadi, Mahakam merupakan nama sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Ya. Panjangnya sekitar 920 km, melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Ini foto-fotonya tadi Bapak Ibu, ya, karena dia bertumpuk, jadi kita untuk melihatnya bisa kita klik seperti ini. Foto-fotonya tadi. Ini jembatan Mahakam Bapak Ibu. Kalau ke Kalimantan Timur, ke Kota Samarinda, bisa melewat di sini. Nah, ini yang videonya tadi ya. Bisa juga kalau misalkan mau dilihat, tinggal diputar aja. Ini apa sih? Coba kita lihat yang ini ya, sebentar.
itu ya, ini, ini lagi. Air penuhnya ya. Air penuhnya. Halo, Assalamualaikum sahabat YouTube. Sahabat YouTube, hari ini saya lagi ada di Samarinda. Nah, di belakang saya ini dermaga Mahakam ya. Ini kita mau mencoba untuk jalan-jalan di Sungai Mahakam. Kebetulan tadi saya sudah membeli tiket untuk kapalnya ya, sahabat YouTube. Nah, ini adalah wisata Susur Mahakam. Kapal wisata. Nah, ini dia sahabat YouTube. Ya, kita udah dapet tiketnya. Tiketnya ini harganya 50.000 ya sahabat YouTube. Nah, kurang lebih kita akan lihat kapalnya seperti apa. Mahakam Big Mall di Samarinda ya sahabat YouTube. Ya, cantik ya sahabat YouTube. Ini adalah kapal pengangkut batu bara, walaupun malam dia tetap beroperasi ya sahabat YouTube. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi videonya juga bisa diakses. Oke. Nah, kalau kita ingin mengedit tadi ya, bisa kita klik tadi, ada yang di atas tadi edit. Nanti bisa dipilih, diklik lagi di alur ceritanya sini kalau ada yang ingin misalkan mau diedit. Nah, kalau sudah tidak ada, tadi sudah diatur kan. Selanjutnya tinggal kita bagikan Bapak Ibu ya. Kita klik yang ini, yang share itu atau bagikan. Nah, ini kita pilih yang siapapun yang memiliki tautan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa meletakkan link tautannya ini di mana aja dia, di media sosial yang Bapak Ibu miliki dan bisa diakses oleh yang menemukan tautannya. Misalkan saya salin. Saya taruh di room chat ya. Nah, ini link suinya ya. Bapak Ibu ya. Saya letakkan di room chat, nanti bisa diakses. Itu dulu di sini. Mungkin untuk penyampaian materinya mungkin bisa saya cukupkan dulu. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Ya, terima kasih Bu Jumiati, keren sekali Sway ini. Sangat praktis ya, sederhana, tapi tampilannya wow gitu ya. Tidak banyak tombol-tombol, sederhana pengaturannya. Yang paling keren itu audionya bisa jadi latar belakang ya dari cerita kita. Ya, benar. Sekali. Ya, Bapak Ibu, di sesi yang berikutnya, sebelumnya terima kasih kepada narasumber. Kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun bisa melalui kolom chat. Ya, persilakan langsung mengaktifkan mic-nya saja. Terima kasih. Lihat. Apakah boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan? Silakan Pak. Iya, Terlebih terima dahulu kasih. menyebutkan nama dan asal Saya tidak instansi. mengaktifkan kamera ya, takut sinyalnya kurang mendukung. Suara saya dapat didengar dengan jelas? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Ya, saya perkenalkan, saya Safrudin Marpaung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, 4 jam dari kota Medan. Sebelumnya terima kasih saya dapat bergabung kembali di kegiatan Lontara ini ya, di edisi penggunaan aplikasi Sadar IG.
sorry, sadar Igi ya, di penggunaan aplikasi Microsoft Sway. Sebelumnya memang pernah saya juga mengikuti katakanlah webinar aplikasi Microsoft Sway ini juga secara daring ya beberapa waktu yang lalu. Namun saya tidak terlalu fokus menggunakannya. Yang sangat menarik saya ambil dari Microsoft Sway ini tentunya dia bisa diberikan link kepada siswa sehingga siswa tidak harus mendownload atau mendownload materi yang diberikan oleh guru. Jika pada katakan video pembelajaran kita berikan materi kepada siswa peserta didik, mereka kan harus mendownload materi tersebut sehingga smartphone atau gawai pintarnya terkadang menjadi penuh akan memori, akan data-data. Itu yang saya tangkap yang sangat menarik dari aplikasi Microsoft Sway ini. Nah, sebagai tanggapan pertanyaannya, apakah juga harus kita memiliki katakan unsur seni dalam menyajikan tampilan untuk Microsoft Sway ini agar lebih menarik, interaktif, dan kreatif? Tadi saya lihat videonya cukup menarik sekali. Menggunakan aplikasi apa itu videonya diberikan sehingga terlihat cerah dan warnanya bagus, tampilannya bagus, menarik saya lihat. Mohon diberikan tanggapan dan pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Safrudin. Silakan ditanggapi Bu Umiati. Ya, baik Pak. Terima kasih atas tadi Pak Saparudin ya masukannya. Jadi benar Bapak, Ibu semua ya. Jadi dengan Sway ini, dengan link yang kita bagikan itu benar seperti tadi disampaikan oleh Pak Saparudin ya, bahwa itu akan memudahkan siswa kita dalam mengakses pembelajaran kita. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai salah satu media ya, media pembelajaran yang menarik. Kita bisa menyampaikan dengan gambar, audio, video, dan itu tidak akan memberatkan di HP, di handphone mereka karena berupa link. Kalau untuk unsur seninya, saya rasa itu kembali ke Bapak Ibu semua ya. Misalnya kita semua itu pasti sudah ada memiliki ya unsur-unsur seni itu. Jadi dikembalikan aja ke bagaimana kita mengolahnya Bapak Ibu ya untuk Sway itu. Kalau untuk videonya tadi Pak, saya video itu bukan dari saya, jadi tadi saya mengambilnya dari internet langsung ya. Jadi Bapak, jadi tadi mungkin ini saya kembali share lagi. Jadi untuk videonya tadi itu sepenuhnya ini saya ambil dari bagian di sini. Misalkan saya tambahkan di bagian terakhir sini aja. Nah, tadi kita pilih media, pilih video. Nah tadi videonya langsung dari YouTube Bapak. Nah, jadi bukan dari buatan saya sendiri. Jadi dari YouTube kita tinggal memilih apa video yang kita inginkan. Jadi akan muncul di sini video-video yang sesuai dengan pencarian atau searching yang kita ingin. Jadi seperti itu untuk jawaban Pak Saparudin. Kalau untuk buatan sendiri biasanya ya tinggal keahlian dalam merekam aja kali ya. Seperti itu. Kalau untuk pembelajaran biasanya saya juga di sini Bapak Ibu ada membuat pembelajaran. Nah, ini yang tadi ya yang sudah kita buat itu akan tersimpan otomatis di bagian aplikasi sini ya, di bagian Sway. Ini tadi yang sudah saya buat ya. Misalkan membuat untuk pembelajaran. Jadi ada yang seperti ini ya, misalkan yang ini karya trainer saya ya. Waktu saya ikut pelatihan. Beliau bercerita dalam bentuk dongeng. Jadi anak-anak TK ya atau SD mungkin senang yang seperti ini. Nah, yang berbentuk
seperti ini. Mungkin kembali ke Pak Chandra, apa ada lagi yang bertanya sambil Sedikit saya tambahi pertanyaannya, boleh saya potong, Mbak? silakan Pak. Iya, ada nggak batasan katakan kapasitas yang kita bisa unggah dalam Microsoft Suite ini? Kapasitas datanya berapa yang bisa kita gunakan? Nah, seperti itu untuk katakan versi basic atau gratisannya. Itu aja, terima kasih. Jadi karena ini Sway ini ada di aplikasi Office 365 Bapak Ibu ya. Jadi dia berbasis online dan ini memang gratis semuanya. Jadi kita cukup mengakses dengan akun Office kita itu atau akun Microsoft, maka sebebas kita. Yang setahu saya selama ini sih tidak ada batasannya Bapak Ibu ya. Cuma kita kan melihat mungkin kapasitas waktunya kita sesuaikan dengan alokasi waktu kita, berapa sih video yang mau kita masukkan ya kan, atau kemudian gambar-gambarnya berapa, itu kembali kepada kreativitas masing-masing kita aja. Jadi untuk dari aplikasi Sway-nya sendiri setahu saya selama ini belum, tidak ada batasannya. Bahkan Bapak Ibu, Sway itu bisa diedit ya, jadi dengan 10 orang secara bersamaan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin siswanya bekerja kelompok 10 orang dalam waktu yang sama mengedit suatu Sway, itu bisa. Jadi kehebatan dari aplikasi Microsoft Sway ini. Jadi tidak ada batasannya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kembali kepada kepantasan sesuaikan dengan waktu yang ada. Ini seperti itu. Karena dia berbasis link kan. Nah ini yang untuk tadi contohnya dalam bentuk embed form ya. Ini seperti itu Pak. Saya bisa bertanya, Ibu? Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan, Pasuruan. Yang ingin saya tanyakan, untuk yang Sway ini, apakah kita harus punya aplikasi 365? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita sudah bisa membuat video ini apakah bisa di-download sehingga kita bisa memasukkannya ke YouTube. Kemudian untuk anak-anak, ketika anak-anak itu diberi link, apakah dia harus punya 365 atau cukup linknya saja? Itu aja Bu, terima kasih. Ini. Jadi langsung Pak Chandra saya jawab ya. Silakan, Bu. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, jadi di sini mungkin bisa ralat sedikit ya. Jadi yang untuk mengakses Sway, Ibu, karena Sway ini adalah aplikasi dari Office 365. Nah, untuk persyaratannya Ibu tinggal memiliki akun Microsoft atau akun Office 365. Nah, jadi kalau Ibu punya akun Microsoft atau akun Office 365, terserah aja domainnya, bisa domain dari sekolah, domain dari organisasi, misalkan dari MGMP, atau dari mana saja yang pernah Ibu dapatkan dari akun Guru Inovatif, atau ketika Ibu pernah mengikuti pelatihan Microsoft, ya atau mungkin dari IG. Nah, IG bagi-bagi akun Office. Nah, itu bisa digunakan. Nantinya Ibu tinggal mengaksesnya dari sini ya, dari office.com. Ibu, jadi nanti dengan akun yang ada itu, nah saya ulang sini ya, Ibu tinggal masuk ke portalnya dari browser, bisa dari Chrome atau dari Edge, misalkan ya. Nih, tinggal kita ketikkan aja, misalkan office.com. Nah, seperti ini Pak Ibu cara mengakses ke Sway-nya. Nah, selanjutnya karena ini tadi saya sudah masuk dengan akun saya, ya ini akun dari akun domain Guru Inovatif. Nah, nanti misalkan saya mau masuk dengan akun yang lain, nah ini harus keluar dulu di sini. Ya, ini bisa dipindah dari. Nah, ini misalkan saya mencontohkan
dari akun yang lain. Nah ini misalkan saya punya akun Microsoft Bapak Ibu. Saya pernah mendaftar ke login. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya akun, misalkan saya nggak punya akun Office dari mana-mana ya, nggak pernah ikut pelatihan Office apa, kita bisa mendaftar. Caranya tinggal diklik aja di sini. Login akun Microsoft. Bapak Ibu, login akun Microsoft. Ini jika hanya digunakan untuk mengakses ke Sway, jadi bisa kita gunakan. Kita bisa mendaftar dengan Gmail yang kita miliki. Misalkan ini login akun Microsoft. Nah ini pilih akun Microsoft masuk atau buat akun Anda sekarang. Ini bagi yang tidak punya sama sekali ya, tapi ingin mengakses ke Sway. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik yang buat akun Microsoft. Kalau yang belum sama sekali belum punya, tapi ingin misalkan mengakses ke Sway. Nah, boleh kita masukkan dengan email. Saya tadi sebelumnya pernah tadi itu ya, saya gunakan email saya. Nanti dia akan meminta verifikasi ke email. Jadi kita langsung lihat di email kita masukkan kode verifikasinya, maka sudah jadi. Sebentar aja. Nah, selanjutnya setelah tadi sudah ada ya, kita tinggal masuk ke portal tadi sini ya. Nah, saya contohkan Bapak Ibu ya. Misalkan saya masuknya ini akun Microsoft bukan akun Office. Nah, saya masuk dengan tadi juniatiumuniswa@gmail.com. Oh, kan tadi ada di ini kali ya. Ini sudah masuk. Sudah ada. Saya masuknya di sini, tutup dulu ya. Atau di sini aja. Mau nggak dia? Seperti itu untuk pertanyaan yang kedua tadi Bapak Ibu, misalkan sudah jadi Sway-nya. Kemudian untuk siswa itu supaya bisa mengakses, jadi pengaturannya diatur anyone with the link. Nih, Ibu pengaturannya pilih saat membagikan, pilih siapapun yang memiliki tautan. Kalau kita memilih ini, maka siapapun yang memiliki tautan, baik dia punya akun Office atau tidak, maka bisa mengakses kepada Sway kita. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi, apakah bisa di-download? Nah, ini kan berupa link ya Bapak Ibu ya. Jadi Sway ini tadi hasilnya berupa link, tautan. Nah, kalau kita misalkan ingin merekam mau memasukkan ke YouTube, mungkin ya bisa kita gunakan screen layar aja, rekam layar, mungkin salah satu caranya ya. Jadi seperti itu. Seperti itu Pak Chandra. Ya, terima kasih. Jawabannya. Saya membacakan pertanyaan di kolom chat, Bu. Ini terkait dengan tidak terdengar memasuk ya, di Sway. Ya, menggunakan kuis. Pak Chandra bisa diulang ya, apa halo? tadi pertanyaan atau apa? Halo, ya. Tes. Terdengar suara ya, saya, ya. Bu? Terdengar. Terkait penilaian. Ya, Bisa bagaimana cara memasukkan soal yang menggunakan quizzes atau form? Ya. Oke. Dalam Sway. Ya. Apa Tadi bisa memang, itu? ya. Tadi memang belum saya praktekkan ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu saya praktekkan. Jadi di sini untuk menambahkan embed form itu kita harus menyiapkannya di Microsoft Form. Jadi karena ini aplikasi Microsoft, jadi yang harus masuk ke sini juga itu adalah harus aplikasi dari Microsoft. Jadi saya ke Form dulu ya. Bapak Ibu saya contohkan sekalian. Saya buat di sini. Bentar saya aplikasiin dulu.
Saya contohkan sekalian membuat di formnya dulu ya, karena saya belum ada buat di form ini. Saya buka aplikasi formnya dulu Bapak Ibu, Microsoft Formnya dari ketik 9. Ini saya pilih yang ini, aplikasi form, Microsoft Form. Saya buka di tab baru. Iya. Saya akan membuat ini yang sudah form yang sudah ada terkait dengan Sungai Mahakam tadi aja ya. Saya buat 2 pertanyaan aja, kita gunakan kuis baru ya. Kalau kita pertanyaannya berupa poin, kita bisa menggunakan kuis baru. Misalkan saya buat di sini, misalkan kuis tentang Sungai Mahakam. Oke. Saya tambahkan, saya pilih misalkan mau pilihan atau teks juga boleh. Misalnya saya pilih yang pilihan aja ya. Misalkan pertanyaan yang pertama, di provinsi mana? Oke. Perlu nama ya. Tapi kalau untuk umum biasa nama nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ingin masukkan data ke tempat kita, boleh juga Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu. Kita ketikkan nama dulu ya. Misalkan namanya, nama siapa? Nama. Oke, nama aja kali ya. Wajib harus diisi. Ini harus diisi namanya, kita aktifkan. Ini masih penyiapan formnya. Saya buat teks lagi sini. Misalkan berupa esai aja ya, yang singkat. Misalkan Sungai Mahakam. 2 pertanyaan aja ya. Sungai Mahakam terletak di provinsi mana? Ini pertanyaannya nggak pakai kaidah nih. Kita masukkan jawabannya supaya bisa langsung ada nilainya. Jawaban benarnya Kaltim. Ini nggak pengaruh Bapak Ibu ya, kalau di form mau huruf besar atau kecil semua yang mengetik Kaltim maka akan langsung benar. Oke. Tambahkan jawabannya lain. Misalkan mungkin dia mengisi Kalimantan Timur. Kita benarkan juga. Oke, 2 pilihan. Karena 2 pertanyaan, saya kasih poin di sini 50. Oke, pertanyaan kedua, satunya lagi. Isian singkat juga ya. Lagi, misalkan berapa kilometer panjang Sungai Mahakam? Kilometer panjang Sungai Mahakam. Oke, jawabannya 920. Ini yang berupa angka. Nah, siapa tahu ada yang mau menjawab pakai tulisan. Kita tulis juga alternatifnya ya. 920. Tapi biasanya pasti pakai angka langsung. Oke. Sudah siap soalnya Bapak Ibu, anggap aja sudah siap ya. Ini poinnya 100. Kalau mau dicantik-cantikin ya tinggal kasih tema. Tema sini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di setting dulu di formnya, karena tadi supaya semua orang bisa mengakses, di form juga harus sama. Di pengaturannya dulu, ini apakah tampil hasil otomatis. Ini jangan mengklik yang ini. Kalau ingin pilih yang siapapun dapat menjawab. Jadi siapapun yang menemukan link Sway bisa mengakses ke formulir Bapak Ibu di sini. Pilih yang siapapun dapat menjawab atau anyone with the link. Jangan pilih yang 2 ini. Kalau ini hanya orang di organisasi saya, kalau ini orang tertentu di organisasi saya yang dapat merespon. Oke, ini sudah siap, sudah aktif.
Selanjutnya tinggal dikirim. Pengirimannya ini sudah pengaturannya tadi ya. Pilih siapapun dapat menjawab atau anyone with the link. Jadi nanti siswa kita baik punya akun Office ataupun tidak, setelah kita bagikan link Sway, maka dia bisa mengakses ke form soal yang kita siapkan di akhir Sway. Caranya Bapak Ibu agak berbeda sedikit karena berupa embed. Klik yang ini dulu, yang sematkan atau yang paling ada dulu ya. Iya. Pilih yang paling kanan ini Bapak Ibu. Diklik dulu sematkannya ini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita salin. Oke. Salin Bapak Ibu ya. Itu tadi pengaturannya, saya ulangi lagi, pengaturannya harus siapapun dapat menjawab, dikirim juga, di-share juga harus siapapun dapat menjawab. Kemudian diklik tadi ininya, embed-nya dulu atau sematkan, kemudian disalin. Kalau sudah, kembali ke Sway tadi. Nah, cara menambahkan di Sway-nya, tadi sudah siap ya, formnya tadi sudah kita simpan di simpanan kita. Tinggal kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, pilih media, pilih yang sematkan ini, yang 2 dari kanan. Nih, sematkan. Lambangnya sama tadi seperti di form ya. Ini. Selanjutnya tinggal kita pastekan di sini. Nah, tinggal kita tempel. Ini udah masuk, tinggal lagi proses ya. Ini tinggal apakah kecil, sedang, besar. Misalkan sedang. Nah, ini Bapak Ibu udah siap formnya. Coba kita cek ya. Kita putar. Kita lihat. Ini tadi yang audionya ya. Ini teksnya. Ini yang gambar bertumpuk. Nah, ini yang bagian ini video. Nah, ini Bapak Ibu formnya sudah bisa diakses. Jadi misalkan saya mau menjawab, tinggal saya klik aja di sini. Misalkan masukkan nama. Nah, ini biasanya kalau ada form, ini diatur supaya jangan jalan-jalan terus ya. Nah, ini diedit. Karena kalau dia jalan-jalan terus ke depan lagi. Di sini aja. Di bagian pengaturan sesuai ini. Nah, yang ulang terus-menerusnya ini tidak usah kita klik yang ini. Supaya nanti dia begitu sampai di bawah, langsung stop gitu ya. Kalau nggak dia jalan lagi, kebalik lagi ke depan. Coba kita putar. Ini tadi ya. Jalannya. Ini yang audionya. Oke. Lihat dia bergerak. Videonya. Video dari YouTube tadi. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang misalkan saya mau menjawab. Nah, ini sudah otomatis stop dia. Saya jawab. Nah, saya jadi siswa. Provinsi mana? Kaltim. Sung panjangnya 920. Ini langsung saya kirim. Nah, ini tinggal dikirim. Jadi kalau siswa tinggal mengirimkan jawaban. Kirim. Nah, ini langsung diklik di sini. Dilihat hasil. Pak Ibu, diklik lihat hasilnya. Nah, wah, nilai saya 100. Jadi seperti itu, Pak Chandra, tadi siapa yang beliau yang bertanya tentang menambahkan embed form. Ya, keren sekali Bu Jumiati. Embed form ya. Itu kalau di platform yang lain boleh kira-kira di embed itu ya Bu? Kalau dari Sepertinya tidak bisa Pak. Dia harus Soalnya- dari form Microsoft Form. salin link saja ya Bu ya solusinya ya. Kalau salin mungkin bisa kali coba nanti. Oke, siap. Ya, ini Bu, satu lagi dari kolom chat dari Ya. Bu Siti Samadiah, SMP N3 Pangkajene. Beliau bertanya, apakah semua sway yang sudah kita buat akan tersave di akun Microsoft kita? Di bagian mana untuk bisa melihat beberapa sway yang telah dibuat sebelumnya? Silakan, Bu. Ya, benar. Jadi yang sudah kita buat itu
Otomatis akan tersimpan ya, akan tersimpan. Jadi kita tinggal membuka aja, misalkan sebentar saya sini ya. Nah ini ada di atas ini ya, ada titik 9. Ini untuk kita kembali ke aplikasi-aplikasi Office yang lainnya. Nah kita klik aja, klik kiri. Nah maka akan terbuka ke beranda Office lagi. Nah jadi otomatis ini yang tadi form yang baru saya buat, ini ada masuk di sini. Ini gabungan. Nah, kalau kita ingin melihat khusus Sway, berarti kita pilih aplikasi Sway-nya. Bisa dari bawah sini, titik sini. Kalau belum ada Sway-nya, nah ini tinggal diklik. Jadi otomatis akan ada. Nah, ini semua Sway-Sway yang tadi yang pernah kita buat dari kapanpun. Nah, akan terlihat juga yang tadi yang saya buat itu sudah 9 kali dilihat. Nah, ini yang dulu-dulu yang sudah pernah saya buat, misalkan untuk materi pembelajaran, ini induksi matematika, misalkan ya. Di semua Sway yang kita buat itu akan tersimpan. Nah, ini Bapak Ibu, saya biasanya untuk saya seling-selingin aja gitu ya, variasi. Nah, kadang bisa kita gunakan Sway, apalagi di dalam masa pembelajaran seperti ini kan, online. Nah, kita bisa memberikan link Sway. Ini materinya ya, saya putar aja contohnya. Ini tentang materi matematika saya ini, induksi matematika. Ini ada instruksinya, saya suruh apa gitu ya. Nah ini gambar-gambarnya, dan gambarnya saya siapkan juga, jadi saya langsung dari perangkat. Ini YouTube-nya, kalau kita punya YouTube sendiri tinggal dimasukkan ke sini. Perhatikan penjelasan Ibu. Nah baru disuruh mengerjakan tugasnya apa di form-nya. Jadi nanti tugasnya ini akan terlink ke form kita. Jadi kita bisa melihat jawaban dari yang mengerjakan di Sway itu akan masuk di Microsoft Form yang sudah kita buat. Ya seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Jadi file Sway kita tersimpan atau dapat diakses di fitur Sway ini ya Bu ya, semua yang tersimpan. Di aplikasi Office kita tadi, Oh Office iya, baik. 365 ya. Yang penting jangan lupa Ya. akun sama sandinya aja. Jadi semua aplikasi yang misalkan form juga yang sudah pernah kita buat itu kita masuk aja ke aplikasinya, ke office.com, masukkan akun kita, sandi kita, udah kita akses apa aja yang sudah pernah kita buat. Mau Sway, mau PowerPoint, form. Ya. Dalam bentuk laporan juga bisa Ibu ya, misalkan laporan kegiatan dalam bentuk Sway, ya bisa juga kita buat. Silakan. Ya. Baik. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silakan mengaktifkan mic-nya. Terlebih dahulu raise hand. Ya. Ini lihat ada Ibu Sri Handayati ya, yang dari tadi raise hand ini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kepada yang lain, kami persilakan. Sambil menunggu, saya bacakan kembali pertanyaan dari chat ini, Bu. Iya. Nah ini, dari Pak Baharul Ilmi, SPDI. Apakah menggunakan Microsoft ini berbayar? Nah, coba. Iya. Jadi karena ini aplikasi Office 365, Bapak Ibu ini tidak berbayar ya. Jadi gratis dengan menggunakan akun Office tadi. Atau Bapak Ibu juga login dengan akun Microsoft juga sama. Jadi gratis, tidak berbayar. Dengan syarat kita punya akun Office 365-nya ya. Atau akun Microsoft-nya, itu aja. Mungkin lebih tepatnya ini akunnya mungkin yang berbayar ini ya. Pertanyaannya ini. Tapi kalau ikut pelatihan kan Pak, biasa ada akunnya ya.
Sekarang kan banyak-banyak Ya, bagi-bagi gratis. akun Office. Atau daftar tadi di akun Microsoft tadi juga nggak bayar kok. Saya coba itu daftar pakai akun Gmail malahan bisa akses ke Sway. Cuma bedanya dia kalau bukan akun Office itu yang ini nggak ada, yang dari dokumen ini nggak ada. Terbatas Iya, terbatas, aksesnya. agak berbeda. Nah, ini seputaran Sway tadi nih, Bu, dari Ibu Hmm, Siti Mariani. hmm. Bagaimana cara mengatur huruf besar kecil atau model huruf Dan di hurufnya. Sway? Jadi mungkin ada Saya lihat. tampilan desain-desain huruf tadi itu. Heeh. Tuh ini. Yang ini, Ini sekalian aja, Bu, ya, pertanyaan kedua juga ya. iya ya. Nyambung ini. Si Hmm. Sway. Dari Ibu Dian Susanti, cara membuat headernya. Membuat apa Pak? Apa tadi ya Pak? Membuat apa? Header. Oh, Headernya, header. mungkin topnya. Heeh. Jadi untuk pengaturan teksnya, eh Pak Ibu ya, tadi Ibu siapa? Jadi cukup di apa? Kalau untuk penulisannya ini kembali ke kita aja ya. Untuk besar kecilnya ini kan sesuai dengan keyboard kita aja. Nih, saya delete dulu ya. Eh, Contohnya di sini aja. Aku nggak mau diedit. Sebentar. Di bawah sini aja. Saya tambahkan teksnya misalnya. Ini kembali ke kita aja Bu ya, ngetiknya untuk kalau huruf besar kecilnya ya. model-model hurufnya itu ada nggak, Bu? Di sini kalau kita pilih teks, ini tampilannya ini. Ya, bentar, saya hapus lagi. Jadi tinggal diklik di coba-coba aja ya. Ini media, ini teks. Teksnya ini terlihat ya, misalkan yang ini. Nah ini jadi untuk tipe-tipe pilihannya. Misalkan saya pilih, saya kopikan dulu dari sini, dari tulisan ini ya. Jadi kita bisa mengcopy, misalkan dari tulisan C. Nah, ini ya. Oh ini ke sini. Saya tambahkan sini ya. Media, teks. Nah, ini. Ini kan untuk tebal-tebalnya ya, bloknya yang menebalkan ini. Di tempat saya penekanan tulisannya ini. Mungkin kalau yang berbahasa Inggris lain lagi. Ini yang untuk miringnya accent ini ya. Mau dikasih miring, tinggal di blok aja. Nah ini yang untuk poin ini kalau ada mungkin poin-poinnya lagi apa gitu ya yang mau diketikkan. Seperti biasa itu numbering-numberingnya ya. 1 apa gitu. Enter, nah ini 2, 3. Nah ini angkanya. Ini seperti itu untuk pengaturan yang ada Pak. Seperti aja untuk pengaturan teksnya ya. Untuk besar kecilnya kita kembalikan ke ini aja, ke keyboard kita aja ya, sesuai keinginan kita. Kalau besar kecil, sini ada blok untuk miring, seperti itu. Ini yang tampilannya supaya lebih besar. Nah ini aja jadi untuk pengaturan teksnya. Nah, apalagi tadi Pak ya? Baik. Jadi untuk Yang teksnya header itu, Bu, ya? header apa ya? Header itu ya bahasa Indonesia. Oh judul. Untuk judul itu kan biasanya kalau kita baru mulai Sway pasti ada di bagian atas ya. Kalau subjudulnya
Berarti ya tinggal diklik aja di sini. Nah, di apa? Heading ya bahasanya. Head judulnya ini. Jadi klik di sininya aja, tambahkan subjudulnya apa. Misalkan fungsi Sungai Mahakam. Cara membuatnya seperti itu. Jadi diklik yang tambah, pokoknya fokusnya ditambah ini. Tinggal diklik-klik aja di sini. Ini teks, kalau mau teks. Ini media, berarti yang tadi ya gambar, video, audio, sematkan ini. Ini grup, ini jenis-jenis grupnya. Diklik di sekitar sini-sini aja Bapak Ibu. Mudah kok. Simple ya. Iya, simple. Ini bisa buat untuk kolaborasi ya, Bu? Apa? Bisa. Jadi Ini, kalau Bu. kita mau kolaborasi Bertim di begitu sini tadi ya. bisa ya? Iya. Di sini di pengaturannya ini. Saya turunkan. Kalau kita ingin supaya bisa dikolaborasi, berarti dipilih ini. Duplikatkan sesuai ini. Atau di pengaturannya di sini. Nih. Kita harus cek yang checklist. Pengunjung dan penulis dapat menduplikat sesuai ini. Nanti bisa diduplikat. Oh, diduplikat ya. Ya. Kalau itu termasuk edit bareng nggak Bu di situ? Bisa kali ya termasuk edit bareng. Asal linknya sama. Karena saya pernah pelajari itu bisa diedit sampai 10 orang bersamaan. 10 orang. Wow. Bersamaan ya. Yang belum pernah dicoba. Biasanya sendiri aja kan. Tapi bisa kayaknya. Asal diaksesnya ini pengunjung dan penulis dapat menduplikat. Dia otomatis langsung dalam satu link itu tertambah-tambah langsung gitu. Jadi apa yang diedit ditambahkan oleh seseorang otomatis akan menambah di situ. Linknya sama, dia tidak akan berubah. Kalau bisa diakses tadi, jadi bisa semacam kolaborasi gitu. Kalau kita akseskan ini. Baik. Ya. Kembali ke kolom chat Bu, ini ada pertanyaan atau dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Nggak ada juga. Baik, sambil menunggu, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Dede Soleha dari Berau. Izin bertanya, di bagian menambah media tadi ada itu tambah media Bu, ada pilihan unggah itu jenis file apa yang bisa diunggah di situ Bu? Iya. Pertanyaan bagus ini. Iya. Bisa dicoba ya. Saya juga kadang belum di bagian tambah ya. media tertentu atau ya silakan dilanjut. Iya. Kita lihat aja ya Pak ya. Saya tambahkan ya dari Ibu Dede Soleha. Terima kasih ya Ibu ya. Bisa kita coba aja sama-sama ya. Nah ini diunggah apa aja sih? Nah, ini bisa kita lihat tadi kan di bagian paling bawah. Kita pilih di sini ya. Ada unggah. Kita klik aja. Apa sih yang bisa diunggah? Wah. Ternyata aksesnya ke ini ya. Ke tampilan desktop kita ya. Laptop kita. Berarti sepertinya semua bisa diunggah kali ya. Kalau sudah aksesnya ke sini kan sepertinya ya. Coba saya unggah satu file, misalkan ini ya. Materi sesuai malam ini coba. Saya buka sana. Wah, hebat ya.
Nah, ini lagi proses Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya juga baru ini mencoba yang unggah file ini. Ternyata seperti itu, ketika kita mengklik unggah file, maka dia akan terhubung ke laptop kita. Kalau seperti itu sepertinya semua bisa kita unggah ya, sesuai dengan keinginan kita. Artinya efektif, efisiensinya dari Sway ini ya. Nah, itu lagi menambahkan. Berarti PPT juga bisa diunggah nggih Bu ya? Nggih, bisa Bu, Bisa ya? bisa. Pilihnya apa Bu? PPT gitu ada? Iya, langsung di Didemokan aja, Bu. ingin mengunggah file tadi ini Bu ya, pilih media. Hmm? Ini langsung kita klik aja tadi. Klik yang tambah ini Bu. Ya. Klik tambah, ada unggah di sini terlihat yang kanan, paling kanan, unggah. Bahasa Indonesia. Upload kali ya, kalau Ibu bahasa Inggris upload Bu. Terlihat ya? Ya. Upload. Ya. Nah, nggih. Dah tinggal diklik aja uploadnya. Nanti akan terhubung ke desktop kita kan, ke laptop kita. Nah, ini tadi yang sudah saya unggah materinya. Jadi akan menjadi kartu Sway di sini ya. Cuma tampilannya seperti ini jadi. Iya. Nah, Terima kasih Bu. oke, sama-sama Bu. Bahkan kita misalkan punya file Word gitu ya atau PowerPoint, kita mau jadikan Sway. Nah, itu kita bisa mulainya dari awal tadi di sini ya. Nah, kita bisa mulai dari sini Bapak Ibu. Misalkan tadi kita punya file PowerPoint atau file Word, kita ingin menjadikan Sway. Nah, kita tinggal unggah dari sini. Kalau tadi kan kita mulai dari Sway kosong, blank Sway ini. Kita pilih dari sini, mulai dari dokumen. Misalkan saya contohkan, saya ulangi ya, saya contohkan saya mulai dari dokumen, ini yang tadi, mulai Sway-nya dari sini. Nah, saya pilih yang ini, misalkan ada saya siapkan ini file Word ya. Nah, ini lagi proses. Setelah unggahan selesai akan langsung jadi Sway kita. Tinggal kita edit aja lagi, ya sesuaikan dengan mungkin mana yang kurang rapi atau yang mau ditambah gambar, mau ditambah. Nah, ini otomatis jadi sudah. Jadi langsung Ini ya. tadi dari file Word langsung jadi Sway. Hanya saja tampilannya memang ya perlu mungkin apa ada yang perlu diperbaiki lagi. Ini kan tulisan-tulisan tadi. Jadi iya. bisa dari unggah dari file. Contoh di PPT Bu. Gitu. Yeah. Bisa didemokan yang PPT, Bu ya? Boleh. Ya. Bentar. Dulu ini ya, biar nggak penuhan. Ini ya, kembali sini. Mulai dari dokumen. Ini yang PPT ini aja Ibu ya, contohnya misalkan materi Sway. Sebentar aja kalau prosesnya. Hanya saja memang tergantung dari PowerPoint kita. Kalau PowerPoint kita itu gambar-gambar, jadinya ya dalam bentuk gambar-gambar gitu. Jadi tinggal diatur aja lagi di Sway-nya. Terus sedikit lagi sebentar selesai. Ini dari PowerPoint langsung ke Sway ya. Tergantung apa isi dari PowerPoint kita itu. Ada dua lagi untuk motor nasar rasa pacaran sama ya keren. Sedikit lagi ya. Nah, ini udah proses loading. Lagi proses dulu ya.
Apa ya Bapak? Lagi proses tadi. Apa ada? Itu. Nah, ini Oh, udah sebentar lagi. Nah, ini dari PowerPoint tadi. Jadinya seperti ini. Nah, ini yang PowerPoint yang saya buat kan. Nah, ini tinggal dirapikan aja kali ya. Ini kan karena tadi saya itu PowerPoint-nya berupa gambar-gambar, jadi tampilannya jadi seperti ini. Itu tulisannya itu bisa diedit nggak, Bu ya? Yang dalam Bisa. Nanti kalau kotak-kotak kita mau edit saya. ke sini ya, ke atas ini ada edit, terlihat ya. Di atas sini ada edit kan. Nah, ini kita edit, di sini kita klik edit, baru kita ke ini, alur cerita. Nih. Nah, kita tinggal edit di sini ya. Nah, misalkan ini kan nggak ada keterangannya, ini bisa dihapus. Gitu, tinggal diedit-edit di sini. Ini saya kan berupa gambar-gambar, jadi makanya jadinya dia di sini semua di tulisannya ya. Berupa ini kalau misalkan mau dihapus ya tinggal dihapus gitu. Jadi disesuaikan aja, diedit, ditempatkan sesuai dengan keinginannya. Jadi berupa gambar ya. Iya, karena sesuai Gambar. dengan ini PowerPoint kita. PowerPoint-nya. PowerPoint saya ini kan gambar-gambar semua ini ya. Oh iya. Iya. Nggak ada tulisannya. Ini kan gambar-gambar semua ini dari awal ini kan. Nah, ini kan gambar-gambar semua. Tulisannya cuma sedikit. Ini juga gambar. Iya. Ini tulisan. Ini kan gambar-gambar semua. Jadinya akhirnya di situ dia berupa gambar semua. Dikembali ke PowerPoint kita. Bagusnya mungkin ada tidak usah terlalu banyak gambar, tulisan-tulisan gitu ya. Nanti tinggal gambarnya tinggal diedit sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini Bu, dari Ya. Ibu, pertanyaan dari Ibu Pujiatun. Nah, ini nih di Sway banding PowerPoint nih, gimana nih? Dibandingkan dengan PowerPoint. Itu bagaimana itu tuh, kelebihan dan kekurangannya? Semua pasti punya kelebihan ya. Kelebihan, betul. Semua punya keunggulan. Tinggal kitanya aja mau menggunakannya. Kalau PowerPoint kan biasa untuk presentasi ya. Artinya kita harus kalau dengan mungkin meeting secara langsung dengan Microsoft Teams, dengan Zoom atau Meet ya. Itu kalau PowerPoint untuk presentasi. Kalau ini Sway bisa nggak sinkron langsung ya. Jadi asinkron. Jadi kita cukup membagikan link, siswa belajar mandiri dengan link tersebut ya, mengakses sendiri, kemudian mengerjakan formnya sendiri, seperti itu. Jadi tergantung keperluan kita, Bapak Ibu. Di semua aplikasi itu pasti punya keunggulan. Tinggal kita mau menggunakannya sesuai dengan keperluan kita. Iya, Sway ini praktis Bu ya, cuman itu tadi seperti Bu katakan untuk digunakan untuk apa? Iya, benar. PowerPoint toolsnya banyak, tapi ya kembali ke kita lagi, kita gunakan untuk apa? Iya, benar. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Baik, Itu saja masih kalau ada yang ingin PowerPoint kan tambahan sedikit, kalau PowerPoint kan kita nggak bisa. Maksudnya kalau di PowerPoint kita menambahkan video terlalu banyak atau audio itu kan akan memberatkan juga ya di filenya kan. Kalau PowerPoint ya, aplikasinya akan berat kan, file kita itu file PPT PowerPoint kita akan berat kalau kita menambahkan video di situ, ya kan?
Ya, betul. Jadi size video yang size-nya besar akan berpengaruh juga ke Iya, benar. ini ada tambahan ya mungkin ini dari Bapak Tri Gusema Putra ini. Hmm. Terkait tadi PowerPoint yang sesuai tadi itu. Hmm. Bisa juga copy embed PowerPoint sesuainya. Ya, mungkin Bapak Tri bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Izin Pak Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menarik Bu, narasumber Bu Jumiati, Pak. Jumiati. Salam kenal Bu, saya dikenal Pak Iya, Tri Pak. dari Riau Bu. Masya Allah. Iya, Pak. Saya sangat senang nih berada di Sadar Igi ya. Iya. SWE ini menarik ya. Pernah juga ikut TOT Microsoft. Rasanya sih pernah mengembed video atau apapun bisa di-embed ke SWE-nya. Tapi saya udah lama nggak gunakan sih Bu. Maka tadi saya kasih idenya daripada mengupload PowerPoint-nya satu-satu edit lagi bagus. Kalau bisa belum dicoba sih Bu, saya bagi nggak megang laptop, tapi logikanya copy embed tuh bisa gitu. Karena kelebihan SWE itu bisa mengcopy embed dari video atau dari bahasa HTML-nya aja sih ya Bu ya. Mungkin penasaran juga sih saya pingin nyoba nih. Cuman lagi nggak megang laptop nih Bu Jumiatin dan rekan-rekan. Tapi logikanya bisa memutar video dan mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa diputar di SWE gitu Bu. Itu saja Pak Chandra, makasih waktunya. Senang ini ada mengulang kaji tentang SWE jadi cerita ya Bu ya. Iya. Cerita ilmu yang baru bagi saya itu masukkan audionya Bu. Masukkan audio. Ya, keren ini. Bisa saja ya Bu ya dimasukkan Canva atau PowerPoint atau apa saja sih. Tergantung kreativitasnya sih. Saya kira itu Bu, mohon izin saya mohon maaf, mungkin berbagi sharing saja, mungkin bisa nambah nanti, bisa nggak di copy embed dari Microsoft-nya gitu, atau apa gitu ya Bu ya. Saya rasa itu Pak Chandra, mohon maaf kalau saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik ini. Embed PowerPoint langsung ke SWE. Bisa Pak. Jadi semua untuk Nanti embed, jadi tinggal ke sini tadi ya. Dieksplor nih. Media, pilih yang ini yang sematkan. Pilih yang sematkan. Ditinggal di paste aja di sini. Hanya tadi ya pilih embednya. Jadi mau apa saja yang ada embednya. Tapi kalau video tadi kan biasanya kalau kita video itu berupa YouTube, langsung diklik aja di sini ya cari. Misalkan saya mau cari materi nilai lah, contohkan aja nih ya. Kalau video kan langsung aja diklik, nggak. Kalau embed juga bisa, cuma kalau embed berarti kita mungkin link YouTube-nya kita klik, ya. Tapi harus kalau disalin dia nggak mau, dia harus dalam bentuk embed, dalam bentuk apa itu bahasanya, sematkan, iya. Nah, jadi kalau video langsung diklik dicari di sini aja ya, Ibu langsung YouTube. Ya, video kan biasa YouTube, atau kalau Bapak Ibu punya video dari perangkat, dari laptop Bapak Ibu tinggal diklik aja yang perangkat. Misalkan saya tadi cari dari YouTube ya.
Ini alhamdulillah ada sedikit saya buat channel matematika gitu. Nah, itu tinggal diklik aja. Ini sudah dalam bentuk video-video semua. Jadi tinggal kalau video itu disarankan langsung dipilih aja dari media video, kita tinggal pilih videonya yang mana, tinggal kita klik, tinggal tambahkan. Otomatis sudah jadi langsung nambah. Kalau video. Kalau audio tadi sama juga ya, untuk media audio sama juga. Nah, media audio. Nah, kalau mau merekam suara sendiri tinggal tadi di sini ya, sudah saya lakukan. Kalau mau nambah audionya dari lagu misalkan dari kita siapkan dari laptop kita, tinggal kita ambil dari sini. Biasa kalau kayak gini letakannya di depan aja audionya. Jadi nanti karena dia akan sesuai dengan kapan diputarnya. Jadi kita bisa bergeser, misalkan saya nambahkan audionya di depan sini. Biar nanti muridnya dengerin lagunya sambil nyimak sambil dengar lagunya. Dari sini jadi tambahkan audionya, tinggal diarahkan kemana. Ini yang Keren nih. tadi. Iya. Gitu, Kak. Jadi di chat itu ada link materi sudah ada ya. Ini yang tutorial. Biasanya kalau siswa kan siswa saya misalkan itu kan dari HP ya, buat sway-nya dari HP. Jadi bisa Bapak Ibu. Jadi siswa itu kita arahkan misalkan, coba kamu ceritakan kegiatanmu selama COVID ini ya di rumah apa aja sih? Kita suruh buat dalam bentuk sway. Nah itu keren juga biar mereka juga belajar teknologi kan. Nanti ada saya sertakan ya tutorial sway-nya yang dari handphone. Jadi sama, jadi kita sama cara mulai masuknya. Jadi dari office.com, kemudian masukkan akun Office kita atau akun Microsoft kita. Sama, hampir sama dengan. Nah kemudian izin ini ya Pak Chandra, ada saya Ya, silakan. apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang bergabung di malam ini. Saya memberikan random kode, nanti bisa diakses ya. Mungkin yang pernah mengikuti pelatihan Office itu biasanya ada saat kita pelatihan itu saat menyaksikan materi ada random kodenya ya. Random kode itu untuk menambah transkrip Bapak Ibu pelatihan yang diikuti apa. Kalau bagi pemula biasanya ada sertifikat untuk MIE yang ya educator app ya MIE yang untuk guru inovatifnya. Ini random kodenya ini ya. Ini saya praktekkan mungkin ya. Bisa ya Pak ya? Izin dulu. Oh iya, silakan Bu. Biar jelas. Jadi untuk memasukkan ke random kodenya, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah, masuknya di Microsoft Educator Center, Bapak Ibu ya. Microsoft Educator, diketikkan aja. Ini. Bapak Ibu, kita pilih yang ini. Nah, ini